Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Kita lanjutkan lagi ya belajar kimia di semester 2 ini ya. Kita mulai dengan membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, yang kita bahas nih ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita akan review dulu apa sih larutan itu. Sebenarnya kalian udah pernah pelajari ini ketika kalian di SMP ya. Ada pengenalan materi, ada unsur, ada campuran, ada larutan. Nah, seperti itu. Ya, jadi larutan ini adalah campuran homogen dua jenis zat atau lebih dengan berbagai perbandingan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Ini contoh gambarnya. Ya, kalian sering banget nih ternyata bikin larutan. Ya. Misal kalian bikin teh, pasti kalian bikin teh nggak mungkin dong tehnya doang biar manis kita kasih gula kan. Ketika kalian melarutkan gula ke dalam air teh, itu adalah proses pelarutan. Oh, ternyata kalian sudah membuat larutan nih. Tuh, dan yang pasti, sifat larutan ini akan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Ya, ada zat terlarut, ada pelarutnya. Zat terlarutnya misalnya ketika kalian membuat campuran teh dengan gula ya, ketika kalian melarutkan gula ke dalam air teh, itu pasti sifat dari si larutan tadi campurannya larutannya si gula yang sudah larut dalam air teh itu rasanya pasti akan seperti rasa gula atau manis ya. Beda dengan teh yang tidak kalian berikan gula, itu tidak akan berasa manis atau biasanya agak pahit gitu ya. Nah, ini adalah larutan. Sifatnya memang seperti itu. Jadi larutan akan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Tapi kalau ke dalam air teh itu kalian masukkan garam nih, garam kan rasanya asin. Nanti tehnya juga akan berasa asin. Jadi tergantung komponen yang kalian masukkan gitu atau komponen-komponen penyusun dari si larutan tersebut. Oke, sekarang kita mulai masuk ke larutan elektrolit dan non-elektrolit. Maksudnya apa sih ya? Jadi pembagian larutan secara elektrolit dan non-elektrolit ini adalah berdasarkan daya hantar listriknya. Ya, nih berdasarkan daya hantar listrik suatu larutan terbagi menjadi ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, elektrolit ini dibagi lagi nih, jadi ada elektrolit kuat dan ada juga elektrolit lemah. Jadi sebenarnya berdasarkan daya hantar listriknya, suatu larutan itu dibagi menjadi 3. Ada non-elektrolit, ada elektrolit lemah, dan ada elektrolit kuat. Kita masih belum tahu apa itu larutan elektrolit. Kita lihat slide selanjutnya. Ya. Di sini. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Itu kuncinya. Jadi tadi kan sudah ada ya pembagian berdasarkan daya hantar listriknya, ada elektrolit ya, ada non-elektrolit. Elektrolit dibagi lagi, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nah, ternyata larutan elektrolit ini adalah yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa nih larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Yaitu karena dalam larutan elektrolit itu ada ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ini kuncinya. Kata kunci dari larutan elektrolit adalah terdapat ion yang dapat bergerak bebas sehingga ion-ion itu dapat mengalirkan elektron. Dan jadi listrik itu kan adalah elektron yang bergerak. Nah, ini adalah teori ionnya Arrhenius ya, Svante Arrhenius ini namanya. Ini ada salah satu ilmuwan ya. Beliau meneliti tentang ion. Nah, ternyata ada teorinya nih. Nah, kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Karena ada ion-ion yang dapat bergerak bebas tadi itu. Ya. Bisa kalian lihat di sini, ini salah satu contoh ya. Ada 3 contoh di sini. Ada NaCl, ada KOH, ada CH3COH. Nah, kalau larutannya non-elektrolit ya, senyawa ini akan mengalami ionisasi di dalam air atau di dalam larutannya. Ya. Nih ya, tadi mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, ion-ionnya mana? Ion-ionnya yang ini. Ya, merupakan hasil dari reaksi ionisasi. Nah, kita bandingkan dengan larutan non-elektrolit. Nah, kalau non-elektrolit dia nggak bisa mengantarkan listrik. Nggak ada ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Kayak tadi larutan gula, yaitu contohnya saya kasih gula, itu ternyata larutan gula tidak mengalami ionisasi. Nah, ini lalu ada contoh lagi ya senyawa ya di sini.
ada C2H5OH atau etanol. Etanol ini adalah salah satu alkohol yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama setelah pandemi. Ya, setelah pandemi ini, kalian pasti di dalam tas selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, hand sanitizer ini adalah alkohol, ya, alkohol etanol dengan kadar 70% ke atas. Etanol dalam kadar 70% ke atas bisa berperan sebagai antiseptik. Jadi biasanya kalau kita nyium bau etanol tuh biasanya di rumah sakit ya, di IGD gitu, atau di klinik-klinik. Nah, sekarang di mana-mana bawa alkohol karena semua orang mau menggunakan hand sanitizer. Lalu ada CONH22 kali, ini adalah urea ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Kalau tadi ya kalian bisa bandingkan ketika NaCl, KOH dan seterusnya ini reaksi ionisasi terbentuk ion ya. Terbentuk ion-ion nih setelah diionisasi, tapi kalau alkohol itu kalian bisa lihat di sini. Terbentuk ion enggak? Ini enggak terbentuk ion ya. Jadi memang alkohol dan urea, contohnya di sini ada dua contoh, ini tidak mengalami ionisasi. Makanya mereka tergabung ya, atau menjadi tergabung ya. Dia bukan tergabung juga sih sebenarnya, ini adalah bisa diidentifikasi sebagai larutan non elektrolit. Ya, termasuk larutan non elektrolit. Tuh, jadi tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau kita lihat nih gambarnya ya, kita bisa lihat di sini ada gambar ya. Yang sebelah kiri ini ada larutan NaCl dan yang sebelah kanan adalah larutan urea. Kalau dipantau nih menggunakan mikroskop mikron, kita bisa lihat seperti ini bentuknya. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau dalam larutan NaCl ini ada ion Na+ dan ada ion Cl-, ada ion positif, ada ion negatif. Sedangkan dalam molekul urea ini nggak ada ion. Di sini semuanya molekul. Ini yang warna abu-abu ini semua molekul. Tapi kalau ion Na+ kan ada nih yang biru tua. Ya, biru tua ya. Dan ada yang biru muda adalah ion Cl-. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan kalau dalam air senyawa elektrolit ya atau NaCl ini terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Sedangkan urea ya dalam air tetap sebagai molekul atau tidak terionisasi. Nah, kenapa nih bedanya? Nah, sekarang kita harus ngecek kok bisa ada yang bisa terurai atau bisa terionisasi dan ada juga yang tidak bisa terionisasi. Kenapa seperti ini? Ya, itu adalah tugas kalian. Silakan kalian cari dulu, kajian pustaka dulu, kalian silakan buka di buku apa yang menyebabkan NaCl bisa terurai dalam air ya, kenapa dia bisa bersifat elektrolit sedangkan urea tidak bersifat elektrolit atau bersifat non elektrolit ya, tidak dapat terionisasi di dalam air. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya, saya mau kalian cari dulu, nanti kita akan diskusikan alasannya. Silakan kalau ada yang masih kalian bingung, kalian boleh tanya ke saya langsung ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.